Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Bernadela dengan NPM 19412085. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori-teori yang dilakukan atau yang digunakan oleh dalam etika bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis itu sendiri. Etika bisnis adalah prinsip tentang sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan kegiatan bisnis. Dan etika bisnis itu berperan sebagai landasan atau pedoman agar suatu perusahaan melakukan segala kegiatannya berdasarkan hukum dan norma masyarakat yang berlaku. Dalam etika bisnis, pengertiannya itu ada menurut ahli. Menurut ahli itu salah satunya adalah Bertens. Menurut Bertens, merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan-kegiatan bisnis kita yang seringkali kita temukan, gray area yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Selanjutnya, jenis-jenis etika bisnis itu ada 5, yaitu etika utilitarianisme, etika hedonisme, dan etika evolusionisme, etika pragmatisme, dan etika situasionisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang awal saya jelaskan, yaitu tersebut teori. Teori tersendiri itu ada 4 teori yang digunakan dalam etika bisnis. Yang pertama itu teori deontologi. Teori deontologi itu dari bahasa Yunani, yaitu deon berarti kewajiban dan logos berarti ilmu. Beberapa prinsip moral bersifat meningkat merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Dan teori ini menekankan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan standar moral yang berlaku. Dan juga teori ini menganggap bahwa setiap pelaku bisnis berkewajiban untuk melakukan kegiatan bisnisnya dengan norma masyarakat. Dan beberapa yang harus dilakukan adalah berbisnis dengan jujur dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Yang kedua, etika teleologi. Dan etika ini berasal dari bahasa Yunani. Telos artinya tujuan, sasaran atau hasil. Etika ini mengukur suatu perbuatan berdasarkan tujuan atau niat dari seseorang yang melakukan bisnis tersebut. Dan semua pelaku perlu memiliki tujuan yang baik bagi dirinya dan untuk orang lain atau pelanggan dia tersendiri, dan tujuannya adalah mampu menyejahterakan diri sendiri maupun orang sekitarnya. Yang ketiga, teori etika hak. Teori ini adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, kebijakan bisnisnya itu telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Dan hak seseorang tersebut tidak dapat menggunakan dengan alasan apapun. Misalnya, pelanggan berhak untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus berusaha untuk memenuhi hak tersebut, harus memenuhi produk yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik untuk konsumen itu sendiri. Yang keempat, itu keutamaan. Yang keempat ini lebih mengutamakan pembangunan karakter pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul berdasarkan dari aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk-bentuk nilai yang dianggap baik dalam masyarakat. Sebagai pembisnis, harus berusaha untuk menerapkan etika keutamaan ini, karena hal ini bisa menjadi penilaian masyarakat untuk menilai apakah bisnis yang kita jalani bisnis yang baik atau tidak. Jadi kesimpulannya yang tadi saya jelaskan, teori-teori tersendiri ini yang tadi saya sebutkan memiliki tujuannya yang masing-masing. Yang pertama, inti dari semua yang dibicarakan, yaitu intinya berbisnis harus memiliki kewajiban
sesuai norma dan sesuai hukum. Yang kedua itu harus menyejahterakan diri sendiri atau orang lain seperti karyawan, staf, termasuk diri sendiri dan juga pelanggan. Dan hak juga harus dikualitaskan karena konsumen itu ingin memilih produk yang berkualitas, yang baik, berkualitas, dan juga fresh seperti kayak ikan, kayak buah-buahan, seperti itu. Dan juga keutamaan itu sendiri itu harus dimiliki oleh setiap pembisnis. Diutamakan oleh karyawan, staf agar melayani konsumen itu dengan baik. Jadi bisnis yang kita jalani itu agar dipandang oleh masyarakat atau konsumen itu tersendiri bisa menjadi bisnis, berarti bisnis kita berlanjut dengan lancar, baik, dan tidak ada halangan sedikit pun. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.